Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini atau entah kalian nontonnya ini itu malam, siang, pagi, atau sore. Yang pasti hari ini aku mau ngebahas soal serba-serbi kuliah atau jadi anak kuliahan di reguler saya di Unpam ya. Teman-teman di sini banyak banget yang tanya, Kak, gimana sih caranya biar bisa masuk kuliah di Unpam gitu kan. Aku mau ngasih tips ke kalian ya. Tipsnya saat kalian mau masuk kuliah di Unpam, usaha itu kalian punya kenalan atau teman yang udah kuliah di Unpam gitu kan. Keuntungan dari kalian punya kenalan di Unpam itu, kalian pas mau pendaftaran itu nggak usah bayar formulir. Jadi kalau misalkan kamu punya kenalan nih, kalian cuman bayar sekitar 150.000. 50.000-nya uang kesehatan dan 100.000-nya uang alma mater. Sedangkan kalau misalkan kalian nggak punya kenalan di Unpam, kalian harus bayar formulir 100.000, lalu alma mater 50.000, uang kesehatan 50.000 sama alma mater 100.000. Jadi totalnya itu 250.000. Jadi lumayan banget kan kalau misalkan kalian punya kenalan. Jadi kalian dapat istilahnya itu dapat potongan harga gitu loh, sekitar 100.000. Jadi kan itu bisa buat uang bensin gitu. Nah, berhubung aku reguler saya, jadi aku mau ngasih tahu sistem pembayaran di reguler saya. Kalau untuk reguler saya itu dia uang semesternya itu sedikit lebih mahal ya. Untuk reguler A sama reguler B kalau nggak salah sekitar 1.600.000 atau 650 gitu. Sekarang kan ada kenaikan gitu. Nah, kalau untuk reguler C itu dia kurang lebih sekitar 2,5 atau 2.500.000 ya. Nah, reguler C ini dia itu setiap 1,5 bulan UAS. Jadi mereka itu ada 3 kali UTS sama 3 kali UAS ya dalam 1 semester. Nah, biasanya nih kalau misalkan maba nih yang baru masuk, mereka suka bingung nih bayaran di Unpam. Ini gimana sih bayarnya gitu? Kok setiap 1,5 bulan UAS, setiap pertemuan keempat UTS gitu. Jadi gini teman-teman ya. Misalkan nih kalian udah kuliah nih 3 minggu atau 3 pertemuan gitu kan, secara hari Sabtu tuh secara berturut-turut. Nah, untuk minggu keempatnya kalian itu UTS. Nah, triknya biar nggak pusing nih pas pembayaran reguler saya, karena kan reguler saya itu UAS sama UTS kan 3 kali gitu. Jadi kalian pasti bingung, duh gimana gitu nyari uang buat bayar kuliah gitu. Nah, pas saat kalian baru masuk ataupun registrasi, kalian kan bayar tuh 350.000 kan uang registrasinya gitu. Nah, biasanya itu dari waktu registrasi ada sekitar beberapa, kayaknya 1 bulan deh. 1 bulan sebelum masuk itu kita kan udah pembukaan registrasi gitu kan. Jadi pas kalian masuk kuliah lagi nih, kalian udah harus bayar tuh 300.000. Lalu pas mau UTS kalian bayar lagi sekitar 300.000 juga. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut UAS di modul 1, kalian harus bayar sekitar 950 deh. Itu 950 itu total sama uang registrasi. Terus untuk modul 2 juga sekitar 950.000. Jadi harus bayar SKS 2 SKS 4, SKS 5 sama UTS. Nah, untuk modul 3-nya kalian harus bayar sekitar 600.000.
di SKS 6 sama UAS. Caranya biar kalian gak pusing itu, kalian jangan mepet-mepetin waktu pembayaran tuh ke UAS gitu. Karena biasanya kalau misalkan kalian mepet, kalian pasti kayak males bayarnya. Terus soalnya kalau misalkan kalian bayarnya ke SAP-nya langsung, antrinya panjang banget. Terus juga kita jadi kayak males ke bawah juga sih karena ngantri gitu kan. Dan sekarang tuh kan dimudahin gitu buat bayar kuliah di M-Banking atau di bank-bank yang udah tertera, yang udah kerja sama Unpam gitu kan. Untuk teman-teman yang masih bingung buat bayar kuliah kayak gimana, pokoknya jangan bingung ya. Kalian harus memprioritaskan apa yang jadi tujuan kalian. Terus juga kalian jangan beli barang-barang yang emang nggak perlu gitu, kalian nggak butuh banget gitu barang itu. Jadi nggak usah belanja-belanja yang nggak penting gitu kan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan kalian ya. Terus wah, panjang banget ternyata ya, cuman buat bahas pembayaran aja nih sampai 6 menit. Kalian pokoknya pasti kalau misalkan keluar dari Unpam ya, walaupun emang universitas ini bukan universitas negeri gitu kan, tapi ya kualitasnya sih kalau menurut aku sendiri ya patut acungkan jempol gitu. Dan pasti kalian bakalan kangen momen-momen dimana kalian kuliah. Contohnya desak-desakan di lift, terus ngantri parkir keluar. Apalagi kalau yang di Victor tuh, aduh, macetnya itu sama kayak di gedung A aja gitu, kayak gitu. Dan aku pernah tuh nebeng teman, berhubung aku nggak bisa motor dan nggak punya motor, jadi aku suka nebeng sama teman. Itu keluar dari parkiran tuh sekitar 1 jam buat nunggu ke parkir doang. Tipsnya yang kedua buat maba, di semester awal kalian harus perbaiki nilai sebagus-bagusnya pokoknya. Ya minimal kalian jangan dapet D lah, C pun kalian ya kalau bisa jangan lah. Kalau nggak salah tuh C minimal 2 atau 3 mata kuliah gitu yang boleh dapat C gitu kan. Selebihnya kalian ya harus dapat A ataupun B. Karena kalau misalkan kalian banyak C-nya atau D-nya, kalian harus ngulang lagi dan itu lama. Kalian harus nunggu semester 8 atau semester 9 kalau di reguler C. Jadi kan sayang banget waktunya gitu, kebuang-buang. Terus tips yang ketiga, semester 7 tuh kalau bisa kalian udah ikut yang namanya TOEFL, uji kom, terus segala perintilan lainnya deh. Terus kalian harus udah ngumpulin sertifikat jurusan kalian masing-masing selama seminar. Kalau nggak salah sertifikat itu kita harus ngumpulin 5 deh. Dan itu diusahakan kalian harus udah ikut sebelum kalian mau daftar skripsi atau semprop ya, seminar proposal kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gini ke kalian? Karena banyak banget teman-teman aku yang kayak nyepelein gitu. Nanti aja gitu TOEFL-nya, nanti aja uji komnya gitu. Karena di nanti mereka juga jadi pada males gitu. Nah, usahain tuh kalian tuh udah daftar itu tuh sebelum semprot gitu. Jadi pas mau semprot tuh kalian tinggal mikirin sempropnya aja gitu. Dan semprot juga kalau menurut aku sendiri sih nggak gampang gitu. Jadi ya usahain kalian harus tetap semangat, tetap perbaiki apa yang ada kurang dari. Terus jangan minder kalau misalkan kalian udah semester atas nih, terus teman-teman kamu tuh udah ada yang di wisuda gitu, udah ada yang sidang, udah bikin skripsi, sedangkan kalian tuh baru mau mulai TOEFL ataupun uji kom gitu. Kalian ketinggalan jauh banget gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Terus sesibuk-sibuknya kalian kuliah, kalian harus banget ikut organisasi di kampus.
Itu ya itu nggak wajib-wajib banget sih, cuman itu buat nambah pengalaman kalian juga. Terus kalian bisa punya banyak teman juga. Terserah kalian mau ikut organisasi apapun itu, yang penting organisasinya itu baik gitu kan. Di Unpam tuh banyak banget organisasi kayak Hima itu per prodi banyak, per prodi itu ada gitu. Dan ada juga kayak tari saman kayak gitu. LDK juga ada. LDK masih ada belum ya? Kayak gitu. Terus pramuka juga ada gitu. Racana kalau nggak salah namanya. Wah, nggak kerasa ternyata udah 10 menit aja ya. Jadi segitu dulu ya teman-teman, pengalaman aku selama kuliah di reguler. Sebenarnya aku juga sekarang belum lulus sih. Doain ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin ngoceh aku ini. Makasih banyak. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya untuk kalian ya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.